Wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang saya hormati teman-teman dari Direktorat Kepala Sekolah, Pengawas Sekolah dan Tenaga Pendidikan. Ini ada Mas Diansa di sebelah kanan saya. Kemudian Pak Kasiman dari Pokja Pendidikan Guru Penggerak, dan sebenarnya hadir dengan full team, cuman karena terbagi saja di dua tempat, ada yang di Millennium, ini ada Pak Yudi sama Pak Otong, terima kasih. Kemudian Mbak Rita, Pak Agus ternyata di Grantage BSD Tangerang. Hadir juga Pak Iman, ini dari Pokja Data Kemitraan dan Komunikasi Publik, tapi sekaligus pejabat pembuat komitmen untuk Direktorat KSPSTK. Yang saya hormati para tim teknis, konsultan, luar biasa. Kayaknya nggak ada henti-hentinya itu ya, setiap pekan minimal 2 kali ketemu dengan teman-teman ini. Karena emang ini program prioritas Mas Menteri yang harus dikawal dengan baik, dan saya kira kita paham semuanya untuk apa program pendidikan guru penggerak ini kita jalankan. Yang saya hormati Bapak Ibu para fasilitator yang terundang, tidak banyak yang bisa kita fasilitasi untuk bisa bertatap muka, gitu. Tidak banyak, hanya beberapa saja. Hanya 52 di sini, 53 di BSD dari ratusan yang kita punya. Tentu kita punya maksud dan tujuan menghadirkan Bapak Ibu sekalian. Dan juga dari tim penulis bahan ajar untuk PGP intensif, ya Bapak Ibu kan kita itu luar biasa menjalankan program prioritas ini. Dulu hanya ada reguler kan, PGP pokoknya satu gitu. Ternyata kita perlu memberikan apresiasi dengan teman-teman pengajar praktek. Maka dibukalah PGP rekognisi. Lalu ada juga kan yang sekarang jadi kepala sekolah, kan masih pengen juga nanti karirnya tidak berhenti sebagai kepala sekolah, tapi bisa juga jadi pengawas gitu. Maka lalu guru penggerak kita buka talent pool-nya dari mereka yang sudah menjabat kepala sekolah, bisa daftar untuk jadi peserta pendidikan calon guru penggerak. Indonesia yang begitu bervariasi, ada daerah-daerah yang ternyata nggak bisa menjalankan secara reguler, yang basisnya itu adalah daring. Maka lalu ya dilayani juga gitu, ada PGP daerah khusus. Sudah kita bikin daerah khusus, masih tetap nggak bisa jalan juga karena nggak berani ngumpul. Yang dari luar nggak fasilitator nggak berani kita kirimkan ke situ. Yang ada di situ juga nggak berani ngumpul di kabupatennya, sehingga harus cari tempat yang aman. Wah, ini berarti PGP khususnya khusus. Lalu keluarlah istilah PGP intensif. Ini sebenarnya menandakan betapa pentingnya program pendidikan guru penggerak. Di mana letak pentingnya? Salah satu yang selalu kita diingatkan Bapak dan Ibu, bahwa program ini adalah program kepemimpinan pembelajaran. Melalui pendidikan guru penggerak ini, kita ingin menghadirkan sosok pelaku perubahan, penggerak perubahan, ya, agent of change-nya dari transformasi pendidikan kita. Makanya harapan besar kepada para guru penggerak ini kita tumpukan agar keberlangsungan dari transformasi yang sedang kita jalankan ini bisa berjalan terus. Bahkan dampaknya
kita harapkan dahsyat gitu. Tidak hanya terjadi perubahan dalam satu kelas yang diajar oleh seorang guru penggerak, tapi lebih meluas lagi. Kalau bisa satu sekolah. Makanya kita sekarang dorong betul ke gubernur, bupati, wali kota untuk segera mengangkat para alumni pendidikan calon guru penggerak ini sebagai kepala sekolah. Bahkan kalau kami jualan yang masih masa pendidikan saja, silahkan kalau mau diangkat untuk menjadi kepala sekolah. Kita garanti betul itu Bapak Ibu sekalian, bahwa yang mengikuti pendidikan calon guru penggerak ini adalah orang-orang baik. Gitu. Monggo Pak, silahkan. Orang-orang yang sudah terseleksi gitu. Ini makanya seleksi calon peserta ini yang dikomandani oleh Pak Otong ini salah satu tahapan yang kita jaga betul gitu. Kita jaga betul sehingga baru masa pendidikan saja itu sudah layak untuk diangkat menjadi pemimpin. Dan ternyata laku juga Bapak Ibu, laku. Kami data sebulan yang lalu, pada saat itu pendidikan kita baru angkatan 1, 2, dan 3 yang sudah dinyatakan lulus. Kalau sekarang kan sudah angkatan 4 ya. Pada saat masih angkatan 1, 2, dan 3 itu sudah 800 sekian guru penggerak yang diangkat menjadi kepala sekolah. Tapi yang sedang mengikuti pendidikan calon guru penggerak itu sudah 900 lebih. Gitu. Ini laku Bapak Ibu sekalian. Nah, kenapa laku? Karena garanti yang kita berikan bahwa mereka itu adalah orang-orang yang bagus, kemudian kita poles. Gitu. Kita poles melalui pendidikan selama 9 bulan. Bahkan yang angkatan 4 itu dihitung berapa? 15 bulan ya. Jadi hampir 2,5 kali lipat dari pendidikan calon guru penggerak angkatan yang ke-5. Gitu. Kita nggak main-main gitu. Kontrol terhadap kualitas ini kita jaga. Nah yang kedua, perubahan besarnya itu kita harapkan melalui peran pengawas. Dan ini kita jaga betul. Kita jaga betul. Sekarang ini Bapak Ibu, kebutuhan pengawas kita itu kekurangan 42.000 secara nasional. Dan regulasi kita hanya memberi dua sumber untuk bisa seorang guru itu diangkat menjadi pengawas sekolah. Yang pertama adalah mereka yang memiliki sertifikat diklat calon pengawas sekolah. Nah, untuk yang satu ini diklatnya itu sudah berakhir sejak 31 Desember tahun 2021. 2022 nggak kita selenggarakan lagi. Nah, lalu talent poolnya yang kedua, pemenuhan pengawas itu dari guru penggerak. Ya. Kita sangat berani betul mengambil kebijakan ini. Ya. Diklat cawasnya sudah tidak ada. Guru penggeraknya belum banyak yang kita luluskan, tapi kebutuhan pengawasnya yang sangat banyak kekurangannya, enggak kita berikan afirmasi. Kenapa itu kita lakukan Bapak Ibu? Nah, ini saya sampaikan biar nanti ikut bantu-bantu jawab kalau dinas ada yang tanya kan. Karena pengawas itu perannya sangat penting dalam proses transformasi pendidikan kita. Di mana peran pengawas itu bukan lagi sebagai pengendali, hanya nyocokin standar dengan apa yang dilakukan oleh guru dan kepala sekolah. Bukan itu yang kita mau. Tapi yang kita inginkan peran pengawas itu adalah sebagai pelatih, sebagai pendamping, sebagai pembina, jadi coachnya. Kalau tim sepak bola itu sebagai pelatihnya itu, ya, itu karena dia sebagai coachnya dalam implementasi kurikulum merdeka, maka pengawas harus orang yang sudah paham dengan kurikulum merdeka. Ini yang di ruangan ini berapa banyak dari pengawas? Ya. Nah ini ada pengawas.
Mungkin yang di granted sana juga ada pengawas. Terima kasih Bapak Ibu sekalian telah membersamai kami dalam program transformasi pendidikan ini, Merdeka Belajar. Tapi orang yang seperti Bapak dan Ibu itu gak banyak. Sangat sedikit Bapak Ibu sekalian. Dari data kami, dari 18.000 pengawas yang hari ini sudah membersamai kami untuk menjalankan kurikulum Merdeka, baik sebagai asesor, baik sebagai pengajar praktek, fasilitator sekolah penggerak, instruktur program guru penggerak maupun sekolah penggerak, fasilitator sekolah guru penggerak. Kalau kita total angkanya itu hanya 2.000 sekian, tidak lebih dari 3.000. Padahal awal-awal tahun 2000 itu, 2020 itu, 2021, setiap